Kesultanan di era Gen Z ya. Bersama dengan Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Saya sapa dulu dari mulai, kalau di layar saya di pojok kanan bawah ada Bang Raden Sandi Tumiwa SH sebagai Ketua Humas dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Sampurasun. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam Rampes. Sehat, Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Segar lagi di mana itu posisi? Saya lagi di daerah ini di Kesultanan. Waduh. Di rumah dinas. Panaskah di sana? Panaskah di sana, Bang? Adem. Alhamdulillah. Adem ya? Iya, auranya adem. Kanjeng Sultan ada di sini soalnya. Aduh, betul sekali adem. Bang Sandi, kita ngobrol nanti ya, bareng sama teman-teman yang lain ya? Boleh. Oke, nah terus kita geser ke sebelah kiri. Kalau di layar saya ini ada Sultan Sepuh ya, ada Bang Heru Rusyamsi, Ketua Umum dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Apa kabar, Abang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, alhamdulillah baik. Waalaikumsalam Rampes. Seger sejuk bener kata Bang Sandi tadi ya. Aduh, identik sekali stylenya, ini bikin teduh ya. Kita ngobrol nanti, Bang. Satu lagi nih di pojok kanan sebelah saya ya, kanan atas ada Bang Raden Agus Sukirmo sebagai Sekretaris Humas dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Ya. Sampurasun, Abangku. Sampurasun. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Oke, nah itu dia ya. Jadi teman-teman yang lagi tune in juga ini sudah ada 128 mata yang menunggu kita ngobrol terkait dengan pembahasan kita kali ini, akan mengupas tuntas terkait peran kerajaan dan kesultanan di era Gen Z. Saya mau coba ke Sultan Sepuh dulu nih. Ya. Untuk memberikan gambaran nih kepada para penonton kita di Instagramnya Mega Suara Sukabumi siang hari ini. Jadi sebetulnya pembahasan kita terkait dengan peran kerajaan dan kesultanan di era Gen Z itu seperti apa, Bang? Garis besarnya, biar yang nonton juga pada paham, nanti bisa bertanya dan bisa masuk nih, Bang. Iya, baik. Salam semuanya untuk masyarakatku yang ada di wilayah Sukabumi sekitarnya. Saya Pangeran Kuda Putih, Sultan Sepuh Jainuddin II Arena Kerja, Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Kesultanan Cirebon, dan juga saya sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Ya, pastinya peran kerajaan kesultanan kali ini yang semarak semuanya sudah bermunculan ya. Generasi Gen Z ini perlu mendapatkan sebuah edukasi pastinya, di mana anak-anak generasi sekarang ini mungkin kok pada muncul Raja Sultan ya gitu ya. Terus apakah dulu ada kerajaan nggak sih Nusantara ini kan gitu. Dan apa sih kiprahnya kan gitu. Nah, ini yang perlu kita memberikan pemahaman kepada semuanya, bahwa kalau kita berbicara kebangsaan, maka mari kita akan berbicara tentang kebangsaan. Sebelum adanya negara Indonesia, pastinya dulu ada negara awal yang berbentuk kerajaan kesultanan. Yang dijajah oleh VOC ataupun oleh penjajah adalah yang 350 tahun adalah para kerajaan kesultanan yang dulunya merupakan sebuah negara monarki, ya absolute monarki yang berdaulat. Jadi peran para raja sultan, peran kerajaan kesultanan pastinya mendominasi dalam perannya untuk mempertahankan wilayah untuk melawan penjajah saat itu. Nah, kami semua disebutnya perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, perintis ini ada dua golongan. Yang satu adalah Raja Sultan Nusantara, yang negara-negara awal berbentuk kerajaan kesultanan. Yang kedua adalah para perintis kemerdekaan menjelang kemerdekaan, yaitu para veteran yang gugur pada perang agresi militer Belanda 1949. Nah, pastinya kok dari mulai merdeka sampai saat ini, kemana nih kerajaan kesultanan kan begitu. Pastinya bahwa kerajaan kesultanan masih tetap ada. Indonesia merupakan sebuah restu dari para raja sultan sehingga menjadi sebuah negara kan itu. Ini harus paham dulu semua para generasi Gen Z. Saya mencoba untuk memperkenalkan posisi kerajaan kesultanan kenapa ada di Nusantara, sehingga para generasi Gen Z ini tidak kaget
kok ada pangeran ya, kok ada raden ya, kok ada ratu ya, kok ada permaisuri ya. Karena yang anak-anak sekarang tahu bahwa gelar pangeran, raja, sultan, ratu itu adanya di luar negeri, ya kan gitu. Di kita ini nggak ada gitu kan, dianggapnya seperti itu. Apalagi Sebetulnya program kementerian sebelumnya. Gimana? Oke. Kata raja itu kan lagi hype sekarang ya. Banyak orang itu yang ngomongin tentang Raja Jawa dan Raja Sunda yang lagi ramai itu sekarang ya kan. Tapi pada dasarnya memang hal ini memang harus kita terus gaungkan agar generasi Gen Z ini juga mereka tidak asing dengan sejarah di mana mereka tinggal gitu kan ya. Yang di mana Indonesia ini kan tadi sudah disampaikan oleh Ki Sepuh bahwa Sultan Sepuh bahwa Indonesia ini terbentuk dari tadi ya, gabungan dari kerajaan-kerajaan yang dulu memang berdiri kokoh di wilayah tanah Indonesia ini. Betul. Begitu ya Sultan Sepuh ya. Ya betul Pak, bahwa bahasa raja, bahasa sultan ini kan seringkali dijadikan sebuah brand, sesuatu yang hingar-bingar, kaya raya, orang-orang yang borjuis disebutnya sultan, disebutnya raja kan gitu. Padahal sebenarnya itu gelar raja dan sultan ini menjadi satu makom yang dikeramatkan seharusnya, tidak dipakai buat mainan ya. Tapi karena di luar negeri itu tidak berani mereka yang notabene adalah negara kerajaan itu mereka nggak berani menyelenehkan atau meremehkan bahasa sultan, bahasa raja dipakai mainan gitu ya. Hanya di Nusantara ini yang terkadang hal itu dijadikan permainan ataupun bahasa guyonan lah. Ketika orang kaya, sultan kan gitu. Padahal di Nusantara ini gelar raja dan sultan ini sangat bermarwah sekali. Karena apa? Karena inilah yang hebatnya para leluhur kami. Belanda ataupun VOC menjajah Nusantara 350 tahun. Pertanyaan, kenapa sih mereka nggak menyatakan merdeka di Nusantara? Iya. Ya padahal udah menguasai ya, sudah hampir semuanya lah mereka menduduki, tapi kok mereka lupa tuh menyatakan merdeka gitu ya. Nah inilah hebatnya ada aura leluhur secara goibiah yang membuat mereka terlena di Nusantara sehingga tidak menyatakan merdeka. Kayak gitu. Jadi dalam arti bahwa ini kerennya Nusantara yang harus anak-anak Gen Z ini paham bahwa leluhur kalian semua itu bukan leluhur yang kaleng-kaleng, tetapi benar-benar yang dapat diperhitungkan dari sisi marwah ya dan kebesarannya gitu. Oke, secara garis besar mungkin teman-teman yang sedang tune in juga sekarang di Instagramnya Mega Suara Sukabumi mengerti dan paham ya. Dan saya yakin sih karena apa yang kita obrolkan ini juga menjadi materi dasar setiap orang di Indonesia ketika mengenyam bangku pendidikan, bahkan dari mulai sekolah tingkat dasar terkait dengan kerajaan dan kesultanan ini. Dan tidak ada yang mengingat kembali bahwa peradaban yang kita jalankan sekarang itu adalah warisan dari para sesepuh kita dulu di kerajaan dan kesultanan. Begitu ya Bang. Nah, untuk yang mau nanya saya sapa dulu, ini ada siapa nih, Davina Viani ya, terus juga ada Mamat Cecep Saharoni. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Nanti yang mau tanya boleh silakan komentar saja, saya akan bacakan komentarnya, nanti dijawab oleh yang bersangkutan mau tanya buat siapa ya. Oke, masih ke Sultan Sepuh dulu nih. Dari tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait dengan histori kesultanan dan kerajaan. Tapi ngomong-ngomong ini Sultan Sepuh ini dari kesultanan apa nih, biar yang nonton ini juga pada tahu nih background abang-abang ini seperti apa nih? Ya, saya dari Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon. Ya, Kesultanan Cirebon merupakan ahli waris dari Pajajaran. Ya, begitu. Nah, Pajajaran di atasnya ada Galuh di atasnya ada Mataram. Jadi ini semua menyambung regenerasi sebenarnya. Jadi bukan raja itu bahwa ini baru dibikin ataupun daerah yang dibikin baru, nggak, tapi merupakan regenerasi. Begitu. Ini Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan Kesultanan Cirebon yang di Cirebon. Regenerasi jadi turun temurun gitu ya Bang ya? Ya, betul. Ini masih ke Sultan Sepuh nih.
Kemudian ketika tadi dibentuknya Dewan Adat Nasional Republik Indonesia itu seperti apa historinya? Kan kita tahu bahwa ya teman-teman yang memang erat hubungannya dengan tadi regenerasi kesultanan dan kerajaan kan tersebar nih di seluruh tanah air. Kemudian terbentuklah Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Itu historinya seperti apa? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, baik. Untuk historiknya dan RI ini diawali dulu berkumpulnya para dewan-dewan adat Nusantara ya di Demak itu tahun 1912. Itu melahirkan yang namanya Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dengan Kepres nomor 5 tahun 1964. Nah, waktu itu Soekarno ini melihat bahwa ketika Indonesia merdeka, pastinya di sini belum final dulu. Dalam arti belum finalnya bukan dari sisi kemerdekaannya, tetapi mengharmonisasikan para negara-negara awal yang berbentuk kerajaan kesultanan, para stakeholder menjadi satu, kan begitu. Tetapi tidak juga mewakili sebenarnya, kan gitu. Nah, melihat demikian, harapannya bahwa nanti ke depannya Indonesia ini tidak ada konflik antara stakeholder negara awal dengan negara baru Indonesia. Maka dibentuklah LNPKRI, Lembaga Negara Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua pertamanya Soekarno, ketua keduanya itu Jenderal Yusuf P. Wengkang almarhum, yang ketiganya adalah Raja Pulau Buru, Irwan Ratubual, sudah almarhum, dan terakhir saya digantikan oleh saya. Ya. Nah, lalu kenapa sekarang menjadi Dewan Adat Nasional Republik Indonesia? Awalnya memang para Raja Sultan ini disebutnya dikelompokkan dengan Dewan Adat Nusantara dulu. Jadi LNPKRI ini adalah buatannya Presiden Soekarno. Ya, tetapi PKRI kan ada dua yang tadi saya jelaskan. Yang satu adalah Raja Sultan Nusantara yang disebut Dewan Adat Nasional Nusantara. Yang kedua adalah veteran yang berjuang di era menjelang kemerdekaan dan setelah merdeka, kan begitu ya. Nah, kami akhirnya melihat situasi perkembangannya bahwa ini para Raja Sultan sebenarnya sudah diakomodir nih oleh negara nih, ya, oleh pendiri bangsa sudah diakomodir gitu. Tetapi dalam perjalanannya berjalan tidak sempurna, bahkan stuck di tempat. Nah, setelah saya pimpin LNPKRI ini, maka menimbang dan juga melihat situasinya, banyak permasalahan-permasalahan yang sangat complicated sekali. Lalu juga dalam pemilahan para Raja Sultan juga kurang selektif, dalam memverifikasi juga kurang detail, kurang mendasar. Akhirnya saya rombak formasi ini semua, kan begitu. Akhirnya setelah kita konsultasi kepada penasihat khusus Presiden, akhirnya beliau menyarankan bahwa siogyanya makomnya Raja ya sudah di dan RI, kan begitu. Dulu narasinya tuh LNPKRI garis miring dan RI. Jadi LNPKRI atau dan RI, kan gitu. Nah, akhirnya untuk lebih spesifik bahwa akhirnya kita lebih kembali kepada makomnya kita nih, dan RI. Hanya Dewan Adat Nusantara itu dirubah menjadi Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Tujuannya apa sih? Kan gitu ya, tujuannya apa? Nah, sini sebenarnya tujuannya adalah gini. Ketika di Indonesia ini sistemnya ada presidensial, di mana pemimpin tertinggi adalah presiden, kan gitu ya. Beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia kan ada yang namanya memimpin Perdana Menteri, lalu ada yang namanya para Raja Sultan Dewan Agung, kan gitu ya. Nah, tetapi di sini presidensial ini memang yang tertinggi kan presiden. Nah, tetapi Pak Soekarno ini presiden RI kita yang pertama ini mengakomodir ruang bagi para stakeholder yang dulu belum tertampung aspirasinya, yang belum mungkin juga dulu sepakat untuk bergabung ataupun menjadi Indonesia. Akhirnya dibuatkanlah wadah ini. Seiring berjalan, kita berkumpul sampai hari ini ternyata belum bisa tersaring dengan baik mana sih raja-raja sultan yang memang yang asli dan juga yang dianggapnya adalah KW. Nah, ini sangat-sangat permasalahan, sangat krusial sekali nih. Jadi ketika wilayah kita adalah dulunya adalah wilayah kerajaan kesultanan yang hari ini dipakai Indonesia, kan gitu ya. Nah, ini bagaimana dalam proses administrasi perpindahan dari sisi administrasi negara dan juga hukum hukum administrasinya sudah benar apa belum, kan begitu. Nah, ini kan harus semua didudukin para stakeholder ini. Yang dulu tidak ada, maka di sini harus kita rapihin. Nah, fungsinya dan RI ini adalah
mengakomodir para raja sultan yang asli, yang dulunya memang negara, bagaimana bisa berharmonisasi dan bersinergitas dengan pemerintah Indonesia. Jadi nggak ada tuh nanti konflik-konflik agraria yang terjadi hari ini. Sekarang politik kita ini banyak konflik agraria ini. Betul. Ya kan, masalah Rempang, masalah IKN, masalah yang di Papua, dan masih banyak lagi masalah-masalah adat yang program-program PSN harus terhambat gara-gara bersentuhan dengan tanah-tanah adat kan gitu. Ini kita harus cari solusinya. Nah, tugasnya DARI inilah bagaimana bisa mengharmonisasikan antara stakeholder para kerajaan kesultanan ini dengan pemerintah Indonesia biar bisa berjalan. Oke, siap. Terima kasih nih ya, Sultan Sepuh sudah menjelaskan histori dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini. Jadi memang ini bukan sesuatu yang baru berarti, tapi sesuatu yang memang dulu ketika zaman Presiden Soekarno dan juga menjelang detik-detik proklamasi, ini memang sudah menjadi pembahasan ya. Namun sekarang mungkin teman-teman ini berusaha untuk mengkoordinir ya para raja dan sultan yang tadi Sultan Sepuh sampaikan bahwa jangan sampai ada raja dan sultan yang KW yang nanti mereka kan tidak tahu juga histori tentang bagaimana perjalanan teman-teman raja dan sultan ini tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai raja sultan tapi tanpa mengetahui histori di background belakangnya seperti apa. Saya ke Bang Sandi Tumiwa dulu nih ya, sebagai Ketua Humas dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Siap, Bang. Bang, struktur yang dibentuk salah satunya yaitu posisi Abang sebagai Ketua Humas dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Tupoksinya apa yang Abang lakukan? Kalau tadi kan kita mendengar dari penjelasan dari Sultan Sepuh bahwa ini ada misi yang memang belum selesai gitu loh. Nah, kalau Abang sendiri sebagai Ketua Humas di DARI seperti apa tugas dan fungsinya, Bang? Oke, salah satu tupoksi kami ini kan adalah sebagai koordinator dalam hal informasi. Bagaimana kita bisa menginformasikan apa saja visi misi dari Ketum dan Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Nah, fokus dan prioritas dari Ketum adalah untuk bisa bagaimana raja-raja sultan ini bisa diterima lagi oleh Gensi. Mungkin ada yang lupa, nggak tahu sejarah, sehingga akhirnya mereka paten obor, nggak tahu akhirnya mereka nggak punya jati diri, mereka ikut dengan dunia barat, akhirnya gaya-gaya mereka lebih banyak ke Korean style dan lain-lain. Padahal banyak sekali, ya kan, banyak sekali budaya-budaya yang kearifan lokal yang sangat luas dan very interesting gitu loh. Nah, makanya kita bikin Dewan Adat Nasional ini lebih sangat menarik untuk diterima oleh semua kalangan masyarakat, khususnya Gen Z nih. Apalagi kita kan kemarin-kemarin kita juga sebagai promotor lah istilahnya ya. Bagaimana kita mempromosi branding salah satu capres di Indonesia ini yang akhirnya alhamdulillah menang. Itu kan bagaimana bisa capres ini bisa diterima oleh Gen Z yang pada waktu itu notabene Gen Z tidak tertarik dengan politik pada waktu itu. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang Gen Z yang mungkin belum terlalu tertarik dengan sejarah, belum terlalu tertarik dengan raja dan sultan, kita bikin itu menjadi menarik. Dan bersyukur alhamdulillah banyak sekali kalangan-kalangan adat-adat budaya, para budayawan, semuanya masyarakat setempat dan juga para konten-konten kreator, semuanya sekarang lagi hype-nya tentang raja-raja dan sultan, dan itu akhirnya mempermudah kami untuk memperkenalkan raja-raja dan sultan. Dan salah satunya adalah gini. Ini adalah sebenarnya kan Dewan Adat Nasional ini kan adalah bentuk apresiasi presiden. Pertama pada waktu itu ya, apresiasi pemerintah kepada jasa-jasa para raja-raja sultan dan masyarakat adatnya yang berjuang untuk negeri kita sehingga akhirnya negeri kita terjadi, ya kan? Sehingga akhirnya raja-raja sultan yang mewakili negara-negaranya bersatu menjadi NKRI, ya kan? Nah, disitulah yang harusnya kita sebagai masyarakat itu jangan lupakan sejarah. Nah, ketika kita bisa mengapresiasi semua itu, mengapresiasinya, negara kita akan bangkit, negara kita akan maju. Kenapa? Kita sudah tahu nih membalas jasa seperti apa. Setuju? Nah, itulah yang kita inginkan. Jadi Wadah dan RI ini sebenarnya adalah penyambung antara raja-raja dan sultan dan masyarakat adat dan pemerintah dan masyarakat seluruh Indonesia, gitu loh. Jadi apresiasi yang diinginkan oleh para raja-raja sultan, misalnya gini, Sandi, tim Humas
kami mau daerah kami dibentuk ini dong, misalnya gitu. Oh siap, tolong lu sampaikan kepada Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, apa saja yang bisa dikolaborasikan. Siap Sultan, kita langsung kerjakan, gitu loh. Begitupun juga dari pemerintah. Tolong Ketua Humas dari Danri, Pak Sandi, dan tim Raja yang ini kesulitannya di mana? Tolong kami akan bantu. Oke, siap. Izin, Bapak, ini begini. Plan A, plan B-nya, SWOT analysis-nya, strength, weakness, opportunity threat-nya begini, gitu loh. Inilah kelebihan-kelebihannya dan kekurangannya. Ini yang harus kita lengkapi. Begitupun sebaliknya, dari para sultan akan nanya, pemerintah butuh apa? Oh, pemerintah butuh begini, gitu kan? Data-data yang dilengkapi seperti apa? Sehingga akhirnya terjadi koneksi. Nah, koneksi itu tercapai sehingga akhirnya dan negara Indonesia akan makin firm, makin kuat dan berdaulat dengan adanya apa? Paku-paku buminya istilahnya. Ini raja-raja sultan ini pakai paku buminya loh. Ya kan? Merinding nggak kalau saya ngomong begini? Merinding kan? Iya, merinding Bang, merinding. Tuh. Ini paku buminya NKRI ini ya para raja-raja sultan. Nah, ini yang kita harus hargai. Itu yang diinginkan para leluhur, para ulama yang mumpuni, ya kan, para pahlawan-pahlawan bangsa yang tahu akan sejarah yang sesungguhnya menginginkan seperti ini. Nah, inilah peran serta tugas kami, tugas luhur kami ini dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia untuk bisa mewujudkan dan merealisasikan semua ini terjadi. Insya Allah. Itu aja. Oke, siap. Mantap nih Bang Sandi Tumiwa sebagai Ketua Humas ya dari Danri ini. Jadi tadi Sultan Sepuh sudah menjelaskan background dan histori. Kemudian diperkuat oleh Bang Sandi Tumiwa terkait dengan misi yang akan dan sudah dikerjakan saat ini. Teknis pelaksanaannya biasanya dilakukan oleh sekretaris nih, ya. Ada Bang Agus Sukirno dulu nih, kita naik ke atas dulu nih. Poin-poin untuk mencapai misinya. Nah, sekretaris kan biasanya lebih ke teknis pelaksanaan nih, ya. Coba Bang Agus Sukirno nih, sejauh ini sebagai sekretaris Humas dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, sudah melakukan dan menjalankan apa saja terkait dengan misi-misi yang memang ingin dicapai sebagai penengah antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah melalui Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Silakan, Bang Agus. Ya, seperti yang dilakukan sama Raden Sandi Tumiwa. Nah, aku melakukan sesuatu tugas-tugas itu memang berdasarkan yang ditugaskan oleh ketua saya, gitu. Raden Sandi Tumiwa. Simpel aja ya sebenarnya kalau saya. Oke, betul. Kemudian motivasinya boleh kasih tahu kita dong nih ya. Nah, coba bisa dijelaskan tidak oleh Bang Agus nih? Iya, lebih bersinergitas itu utamanya. Lalu ya, apalagi sekarang di era zaman digital ya, kita lebih jadilah generasi yang melihat budaya dan melihat digital gitu. Modern boleh, tapi jangan lupa akar tradisinya, kurang lebih ya maksudnya. Karena masa depan bangsa ya hanya kuat jika berdiri di atas fondasi budaya yang kokoh. Ya, betul. Ini memperkuat tadi statementnya Bang Sandi Tumiwa nih, paku bumi. Waduh, udah ngeri tuh kalau denger paku bumi, Bang. Kalau pakunya udah nggak ada kan roboh ini, Bang. Ya, jadi harus benar-benar sama-sama dijaga nih. Oke, siap. Bang Agus, terima kasih tuh ya sudah ngasih motivasi buat Gen Z nih. Ke Bang Sandi Tumiwa lagi sekarang sebagai Ketua Humasnya nih. Bang Sandi, kalau kita melihat Gen Z kan sekarang memang zaman berubah, digitalisasi sudah tidak mungkin tertahan ya. Apa nih treatment khusus yang dilakukan oleh Dewan Adat Nasional Republik Indonesia agar meningkatkan daya tarik para Gen Z ini untuk bisa nyemplung, menyelam dan mengetahui tadi akar sejarah dari peradaban Indonesia yang mereka rasakan saat ini, Bang Sandi? Ya, begini, kan alhamdulillah juga ya kan tadi saya bilang sudah banyak elemen-elemen masyarakat ataupun konten kreator yang membantu. Ya, dengan sendirinya memang udah mungkin kalau dibilang wiswayahe ya, mungkin juga udah saatnya tiba-tiba nih Sultan kami, Sultan Sepuh Cirebon ya, yang asli sesuai DNA diberikan mandat oleh pemimpin sebelumnya, akhir tiba-tiba beliaunya meninggal, ya kan, berarti ini kan semua udah waktunya mengalir gitu loh.
Nah, Mhm. jadi ibaratnya dia adalah tugas amanah dari para leluhur, ya kan? Nah, Oke. tinggal kita mem-create atau memberikan sebuah image yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman Mhm. sekarang. Misalnya sekarang anak-anak Gen Z itu Mhm. sukanya apa? AI. Ya kita buat seperti konten-konten Mhm. AI sehingga akhirnya bikin Mhm. storytelling yang menarik gitu. Mhm. Terus juga kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dari Komdigi, kita bisa bekerja sama dengan Mhm. Kementerian Budaya, dengan Pak Fadlizon. Mhm. Nanti kita bisa saling Mhm. trade informasi gitu kan. Oke. Terkadang kan pemerintah kan belum tahu apa namanya, apa sih yang diinginkan masyarakat adat di seluruh wilayah itu gitu loh. Padahal kan Undang-Undang Dasar Mhm. Mhm. sangat melindungi hukum masyarakat adat di seluruh wilayah kan, Betul. para raja sultan kan. Betul. Nah disitulah Betul. peran kita nanti. Oh ya izin Bapak, seperti ini Pak peraturannya Pak. Terus apa yang diinginkan oleh Mhm. Gen Z supaya menarik? Oh ya Bapak izin bisa saya komunikasi atau kami berkoordinasi dengan Komdigi untuk bisa memberikan informasi Mhm. yang tepat seperti itu gitu kan. Terus akhirnya Mhm. kita membuat konten-konten yang menarik sehingga akhirnya masyarakat juga suka dan akhirnya termesmerize, terdoktrin atau ibaratnya Oke. kecuci lagi nih otaknya nih daripada Iya, ya kan betul. kemarin numpuk nih dengan budaya-budaya Mhm. Korea, budaya Barat, budaya apa Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Nah, karena mereka kan ya mungkin lebih advance teknologinya, tapi jangan salah, Mhm. teknologi itu kan sebuah wadah. Tapi orang-orang Mhm. Indonesia itu yang waduh kreatifnya keren-keren banget. Mereka itu orang-orang hebat loh sebenarnya orang Indonesia ini, apalagi anak mudanya. Saya pernah berkoordinasi dengan anak muda Gen Z umur 20 tahun, saya cuma bilang, "A, dia udah bisa mendescribe B C D E F G." Nah, akhirnya oke itu saya mau gitu. Artinya mereka sendiri tuh udah punya apa ya, apa namanya, eee, drive untuk dilakukan tinggal kita arahkan, ya kan? Nah, ikuti dengan apa yang mereka suka sehingga akhirnya mereka, "Oh iya," gitu. Kita tinggal ngayomin sebenarnya. Dan mereka semua kan Iya. sebenarnya bisa kita arahkan, apalagi sekarang sudah sangat melek melek yang namanya nilai-nilai kebangsaan, melek yang namanya nilai-nilai demokrasi yang sejati, sudah mulai kritis. Ya walaupun kita tinggal arahkan ya, tolong juga jangan cuma kritik tapi kasih saran dan solusi gitu. Nah, itu tinggal kita arahkan aja dan berikan acknowledge pada mereka. Wow, kamu keren loh, kamu hebat loh. Kalau kamu bisa mendevelop tentang raja-raja dan sultan, wow, itu pasti kamu akan mendapatkan nilai yang baru ataupun wawasan yang baru sehingga akhirnya kamu bisa lebih menggali kayak saya. Contoh, saya seorang artis udah mungkin 20-an tahun, tapi saya kan terus belajar. Nah, akhirnya ketika saya belajar itu saya mendapatkan suatu dunia yang baru yaitu di kebudayaan. Alhamdulillah Allah akhirnya mengenalkan saya kepada Sultan Sepuh sehingga akhirnya saya banyak belajar dengan Sultan tentang kerajaan dan ternyata wawasan Sultan ini bukan bukan cuma sekedar satu wilayah tapi seluruh Nusantara Mhm. gitu loh. Bagaimana bisa apa namanya mengadaptasi dengan perkembangan zaman dengan sistem-sistem yang terpadu sehingga akhirnya bisa kolaborasi. Ini Sultan selalu ngomong sama aku, kita harus harmonisasi San. Ini udah nggak bisa lagi kita main-main sendiri. Kita harus bisa bersinergi. Kita harus bisa saling melengkapi. Oh gitu Sultan. Makanya saya ini drive terus. Bang, saya langsung bilang gini, wah ini poin Mhm. banget itu loh. Ini yang harus disampaikan kepada kepada pimpinan-pimpinan teratas, kepada Bapak Presiden, Bapak apa namanya, Bapak Prabowo. Ini nih kalau misalnya udah connect nih antara raja-raja dan sultan dengan presiden, ini kalau dibilang bisa jadi mahakarya. Karena apa? Kita memperbaiki sejarah sejarah kelam ataupun peteng dengan menjadi terang. Ngerti maksudnya? Iya. Ya kan? Apalagi kondisi-kondisi sekarang kan saya pernah bilang gini, wah nih misalnya di Solo ataupun ya di daerah tengah, saya bilang, oh ini bakal masalah besar nih. Ternyata benar, ada masalah besar. Nah, bagaimana kan Mhm. kita kan bisa sama-sama mensupport karena Sultan selalu bilang kalau Iya. misalnya Sultan Sepuh atau Cirebon atau Sunda itu kan kakaknya dari Jogja dan Solo, ya kan? Mhm. Seharusnya itu kan mereka bisa memberikan masukan yang baik karena setiap permasalahan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Itu Sultan ngomong begitu sama aku. Artinya kan aku dapat Mhm. wawasan baru Mhm. dong. Ya kan? Saya belajar di organisasi sebelumnya tentang organisasi Pancasila, Setia Kita Pancasila, tapi saya lebih akhirnya mempelajari lebih ke roots-nya atau lebih ke akarnya. Akhirnya saya Mhm. benar-benar menyelamin, enak gitu ngeliatnya. Wah, asik ya gitu. Iya. Dan gurunya ya seorang sultan lagi. Ini kan suatu kebanggaan buat saya. Coba tanya, ada nggak artis-artis yang bergaul sama sultan yang benar-benar jalan bareng ini, belajar jadi gurunya? Kan
nggak semuanya itu adalah privilege buat saya. Alhamdulillah. Makasih Iya. Sultan. Iya. Ini keren keren nih. Ambience yang saya rasakan siang hari ini ngobrol dengan Bang Sandi itu, yang pertama, beliau kan memang punya background aktris dan sekarang aktif di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Dan saya itu lagi sama kayak lagi ngobrol dengan senior saya, Bang Aiman Wicaksono. Mirip banget ini Bang Sandi Oh iya. Tumiwa ini. Iya, jadi saya merasa sedang dimentori nih ya terkait dengan profesi sebagai jurnalis nih. No. Oke, Bang Sandi. Justru saya itu tentang belajar, Mas. Saya kan belajar Mas Sultan, bukan mentoring jenengan. Iya, tapi kan ya nuansa yang kita dapat hari ini memang menunjukkan bahwa ternyata sesuatu yang vintage, kalau kita berbicara kesultanan dan kerajaan kan itu tempo dulu, vintage sekali. Tapi ini menunjukkan bahwa teman-teman yang memang aktif, bahkan mungkin juga memiliki sambungan histori dengan para raja dan sultan tempo dulu, ini mau belajar untuk kembali menggali sejarah terkait dengan kesultanan dan kerajaan yang menjadi paku bumi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Begitu Bang Sandi ya? Judulnya keren ya, Sultan itu Paku Bumi. Wah. Waduh, serem nih. Saya baca komentar dulu nih, sebentar ya. Sebelum saya lanjut ke Sultan Sepuh, saya mau coba dulu baca komentar yang sudah masuk. Ini ada dari mana nih, coba saya scroll dulu. Dari Aku Punya Cinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mama Cecep juga, keren. Merinding Pak Sandi. Mantap ya. Ya, kalau paku bumi emang pasti merinding. Kita nggak kebayang kalau paku itu hilang, paku itu kecabut, robohnya kayak gimana tuh ya. Berantakan maksudnya. Iya, bisa Terus bubar. juga ini ada iya bubar. Ada Davina juga nih. Ya, selamat siang, terima kasih. Ada Joss Music Production juga, terima kasih. Ya, wah mantap nih. Bentar. Oh, jadi gitu. Ya, gitu memang tadi yang sudah saya dengarkan penjelasan dari Bang Sandi dan dari teman-teman semua nih. Oh, ini ada yang pertanyaan dulu nih, saya baca dulu pertanyaan ya. Dari Mamat Cecep Sahroni nih. Izin bertanya katanya, apakah lembaga dan RI ini bisa juga membantu orang-orang untuk bisa bekerja? Secara rata-rata usia 30 tahun ke atas susah mencari kerja katanya. Nah, ini nyambung ke kondisi saat ini, susah mencari kerja. Siapa yang mau jawab nih? Humas kayaknya kalau begini. Bang Sandi Tumiwa nih. Untuk hal itu boleh saya persilakan izin Afwan kepada Sultan Sepuh, ketum kami, Boleh. untuk memberikan motivasi dan arahan masukan. Nah, ketumnya nih, silakan Bang Sultan Sepuh, Bang Heru. Gimana nih katanya pertanyaannya begitu? Terima kasih dari penonton yang hadir ya untuk menanyakan lembaga dan RI ini bisa nggak membantu orang-orang untuk bisa bekerja. Insya Allah bisa. Karena begini, karena dan RI ini hari ini yang saya pimpin, kita mempunyai sebuah konsep dan terobosan yang baru. Nah, jadi konsepnya baru, tetapi sebenarnya job desk-nya harus sudah berjalan dari dulu. Tetapi di 3 kepemimpinan sebelumnya ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, saya mencoba untuk mensempurnakan dan RI. Jadi begini, para Raja Sultan hari ini di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, mereka bukan cuma hanya berpackaging sebagai budayawan ataupun ikon budaya yang disebut. Nah, hari ini saya mengajak para Raja Sultan hari ini bangkit bersama-sama berperan bagaimana bisa lebih memperhatikan masyarakat adatnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Itu kunci utama dulu. Karena kalau seorang raja dia cuma pengen acara seremonial, dihebat-hebat di acara, dipanggil yang mulia, tapi nggak manfaat juga buat rakyat. Saya pikir buat apa juga kan begitu ya, mengaku raja kan gitu. Nah, hari ini ketika para raja sultan yang merasa dirinya merupakan pelanjut tahta dari generasi sebelumnya, dari para leluhurnya, ada darah yang mengalir dalam dirinya, mempunyai satu tanggung jawab, yaitu apa? Titipan para rakyatnya yang hari ini ya dimanajemenkan oleh negara Indonesia, tetapi bukan juga semerta-merta kita ini lepas tangan sehingga semua diserahkan kepada Pak Presiden untuk memikirkan bagaimana masyarakat yang hari ini dikelola oleh Indonesia ini bisa sejahtera. Nah, kita tidak bisa diam hari ini. Nah, dan RI yang saya pimpin hari ini adalah membangkitkan semua para Raja Sultan Nusantara. Saya cuma hanya bilang begini,
kita bukan cuma hanya disebut ikon budaya, bahkan kalau kita cuma hanya dispesialkan sebagai ikon budaya, saya sangat menolak sekali. Karena apa? Kami ini seorang negarawan. Kenapa seorang negarawan? Karena tidak ada satu undang-undang pun yang menyatakan kerajaan kesultanan dibubarkan. Ya. Itu nggak ada. Berarti apa? Berarti kerajaan kesultanan sampai hari ini tetap masih ada. Ya, ada yang masih melanjutkan tahtanya, ya kan begitu. Ada juga yang mereka sudah tidak ada, tapi secara adat mereka masih berjalan. Ya. Tetapi di Nusantara ini sekali lagi mengenai lahan-lahan di Nusantara ini tidak ada lahan yang tidak bertuan dan lahan terlantar. Ya, kalau kita berpegang teguh pada Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti dari Sabang sampai Merauke semua beragama. Dalam bab agama, masing-masing agama mengajarkan namanya bab waris. Jadi, lahan-lahan yang ada di Nusantara ini tidak bisa dibilang bahwa tidak bertuan dan terlantar. Semua ada ahli warisnya. Nah, hari ini para Raja Sultan harus bangkit semuanya untuk memikirkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat. Jadi biarkanlah urusan pemerintah, biar presiden yang mengatur tentang regulasi, tentang tata kelola, segala macam. Itu manajemennya biar nanti presiden yang mengatur, NKRI yang mengatur. Tetapi kita sebagai pemimpin wilayah-wilayah kerajaan kesultanan atau disebutnya Suwapraja atau ex-Suwapraja, ini kita masih tetap juga bertanggung jawab terhadap rakyat kita. Jadi jangan semena-mena bahwa udah Indonesia kita nggak perlu sama rakyat kita, nggak bisa juga. Kenapa? Karena kalau saya pribadi sebagai sultan, saya disumpah di depan makam Kanjeng Sunan Gunung Jati, bagaimana saya harus membawa marwahnya beliau. Yang kedua, saya harus memikirkan titipan rakyatnya beliau dengan insun titip tajuk lam fakir miskin. Berarti di wilayah Kesultanan Cirebon jangan sampai ada yang miskin. Ini kan sebetulnya tugas dan tanggung jawab yang berat bagi saya gitu, ya. Bukan berbicara tentang urusan dunia, tetapi tentang tanggung jawab sebagai seorang sultan yang disumpah secara hierarkinya bertanggung jawab terhadap leluhur dan juga Allah, kan begitu. Resikonya bukan ketangkap KPK, bukan ketangkap jaksa, tapi resikonya buta tuli, bisu, lumpuh mati. Ini bagi kita nih ya, sebagai pemangku adat nih, pemangku tahta kerajaan itu. Sumpahnya sangat sakral sekali dan itu sangat takut sekali saya dengan hal itu. Nah, pastinya dengan kita berprogram bagaimana para Raja Sultan ini bangkit ya untuk memikirkan rakyatnya, untuk mengisi kekosongan kurangnya dari negara Indonesia, kita ambil peran di situ, bukan kita bersaingan, bukan kita dijadikan sebuah ancaman, tidak gitu. Hanya kami hanya meminta satu hal. Hak kami tolong diberikan yang sudah diatur oleh negara ini. Sebenarnya negara ini keren banget gitu. Ya, Indonesia tuh sudah mengatur hak-haknya para Raja Sultan tuh udah keren banget ya. Seperti tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 ya, tentang di pasal 18B ayat 2. Lalu UPA nomor 5 tahun 60 pasal 3, PP 224 tahun 61 pasal 4 ayat 1, PP 18 2021 pasal 98 ayat 2. Ada lagi Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024 tentang pengakuan tanah ulayah, tanah adat, dan juga serta masyarakat hukum adat. Ini sebenarnya perlindungan tentang masyarakat kita keren kan? Keren sekali. Kenapa? Karena masyarakat kita siokianya, masyarakat yang ada hari di Nusantara itu terlindungi dengan payung hukum yang sangat eksklusif sekali. Tapi dalam pelaksanaannya, nah ini ada oknum-oknum yang notabene mengaku pemerintah ini menghilangkan haknya para rakyat kita yang disebut akhirnya, oh ini masyarakat biasa, oh ini masyarakat adat. Jadi dibedakan dengan klasifikasi biasa dan adat. Padahal masyarakat Nusantara ini tidak bisa dibedakan mana yang biasa, mana adat, semua adalah masyarakat adat. Karena apa? Karena asal usulnya dari kerajaan kesultanan. Yang mempunyai tatanan adat bukannya gubernur, bukannya bupati, bukannya wali kota, tapi tatanan adat ada di kerajaan kesultanan. Yeah. Biarkan makom itu, biar tugas kami para Raja Sultan yang menangani itu. Bagaimana para Raja Sultan hari ini diberikan haknya? Contoh begini, tanah-tanah ulayat kami itu yang dipakai oleh kantor negara, kami siap memberikan pelepasan hak. Wow. Sehingga kantor negara hari ini tidak ada yang berstatus hak pakai. Statusnya bisa hak milik negara nanti semuanya. Ada SK Menteri Keuangannya. Karena apa? Ada bukti pelepasannya, ada warkahnya kan gitu. Lalu bagaimana tanah-tanah yang sudah dipakai oleh masyarakat Sultan? Kita kasih juga. Karena tujuan kami memimpin rakyat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Itu contoh simpel ya, contoh kecil para Raja Sultan. Tapi ini ada tapinya nih. Ya, ini bukti kami loyal terhadap Indonesia. Yaitu apa? Tanah yang dipakai negara kita kasih kan gitu ya.
Tanah yang dipakai masyarakat kita kasih. Tapi kalau ada tanah-tanah yang ada cuannya, kita kebagian dong, jangan ditinggalin terus. Kalau kata Aguan, bocengli namanya ya kan, gitu loh. Nah, ketika sebenarnya hak kita dikasih katakan 5% sampai 10% dari profitnya itu royalti fee kita sebagai pemegang hipotek, sebagai pemilik hipotek. Ini udah luar biasa loh. Kita nggak perlu berlomba menjadi anggota dewan, kita nggak perlu berlomba jadi anggota DPR, kita bahkan nggak perlu jadi menteri, nggak perlu jadi presiden. Dengan hak kita dikasih saja, ya, dengan dikasih saja, ini kita bisa ngidupin rakyat kita loh. Iya. Dan efek positifnya adalah bisa membahagiakan atau bisa mesejahterakan plus bisa membantu ya pemerintah Indonesia dalam mengisi kekurangannya. Karena begini, sekarang untuk perhatian terhadap masyarakat, contoh anggota dewan. Anggota dewan itu perhatian kepada masyarakat yang bisa direalisasikan yaitu apa? Aspirasi pokirnya kan gitu. Betul. Nah, pokirnya mereka, aspirasinya mereka itu tergantung dapil. Udah tergantung dapil, tergantung konstituen. Nah, jadi bisa-bisa tuh gang yang sebelahnya jalannya bagus, yang sebelah gangnya jelek nih. Kenapa? Karena yang satu kalah anggota dewan, yang satu menang. Ya, betul, benar, Ya. betul. Ini banyak terjadi. Nah, justru kan gini. Justru dengan kekurangan itu, peran kami para Raja Sultan, kalau kami diberikan haknya, contoh misalnya para Raja Sultan oleh negara diberikan alokasi aspirasi 1 atau 2 miliar misalnya. Ya. Ini kan bisa mengisi kekosongan yang tadi ketika masyarakat mengeluh, Sultan, jalan kami rusak, fasilitas kami rusak. Kenapa? Anggota dewan kami kalah jadi dapat aspirasi di sini gitu kan. Nah, itu namanya aspirasi raja dan sultan masuk ke di situ. Kan gitu. Nah, lalu ketika hak tadi para Raja Sultan dari asetnya, ya di atasnya ada bisnisnya, ya ada tambang batu bara, ada minyaknya, ada kelapa sawitnya, kita diberikan royalti fee hak kita sebagai pemegang hipotek, maka dari hasil nilai itu kami pun bisa sosialisasikan kepada masyarakat kita, membangun kebangkitan ekonomi di setiap desa, ya kan? Nah, jadi ketika para Raja Sultan hari ini touching lagi masyarakat adatnya, memberikan lagi perhatian, memberikan lagi pemikiran bagaimana sektor ekonomi ini bangkit kepada masyarakatnya di setiap desa. Jadi kita fokus setiap desa. Kalau setiap desa ada ketua adat kita, maka kita bangun di sana kebangkitan ekonomi. Kalau di sana misalnya sektor pertanian, kita hidupkan sektor pertanian. Kita hidupkan UMKM di sana. Kita kelola sampah hari ini yang bisa menghasilkan cuan, kan begitu. Yeah. Banyak program-program dari Dan RI hari ini bagaimana bisa menghidupkan masyarakat di setiap desa. Kekhawatiran tadi mengenai jumlah pengangguran yang cukup banyak. Dulu zaman kerajaan kesultanan tidak ada industri, ya. Tapi masyarakatnya kok makmur. Saya nggak pernah dengar Sunan Gunung Jati didemo oleh rakyatnya karena lapar. Saya nggak pernah dengar Pangeran Cakrabuana yang Prabu Siliwangi didemo rakyatnya karena lapar. Betul. Dulu tuh nggak ada pabrik, nggak ada mall gitu ya. Tapi masyarakatnya happy, gitu loh, happy gitu kan. Dan semuanya cukup untuk makan gitu. Nah, hari ini kami di Dan RI ini, saya mengomandoi Raja Sultan Nusantara, mengajak para raja semuanya, ayo bangkit untuk mengawal masyarakat adatnya kembali. Kita dukung nih program Presiden Prabowo nih hari ini yang beliau sangat punya rasa sekali terhadap rakyat, peduli sekali terhadap rakyat. Khususnya satu, merapikan Nusantara ini mesti pakai orang yang punya prinsip ya, yaitu apa, pemberantasan korupsi. Ini kita dukung banget lah, karena jujur begini deh, paling kecil Pertamina ya, Pertamina itu berdiri di tanahnya Cirebon, Kesultanan Cirebon. Cirebon itu kalau peta 1811 saya wilayahnya dari mulai perbatasan Pekalongan sampai ke Banten, ya wilayahnya 1811, 1857 dari Tegal sampai ke Kerawang. Ini batasannya. Jadi kalau contoh Pertamina, misalnya Pertamina minyaknya tiap hari diambil, gasnya diambil tiap hari. Kita Sultan tidak dapat apa-apanya. Udah gitu dikorupsi lagi ratusan triliun coba. Coba tuh kalau ratusan triliun dikasih kita kan gitu, mungkin kita happy kan. Iya. Oke, terhipnotis saya oleh penjelasan dari Sultan Sepuh ini nih, Bang Heru ini nih. Karena yang dijelaskan memang bukan cerita, tapi fakta yang memang ada di tanah air kita ini ya. Iya. Dan ini juga secara pribadi sih jadi membuka sedikit mindset saya untuk memahami tentang peradaban di tanah air kita ini. Dan sepakat dengan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Sultan Sepuh bahwa peradaban yang semakin berkembang jangan sampai merubah tatanan yang memang sudah ditata rapih oleh para raja dari kesultanan tempo dulu. Itu
Itu yang penting. Sebetulnya waktu 1 jam ini terbatas untuk saya kalau misalkan mau ngobrol terkait dengan histori dan juga misi ke depan dari para raja dan sultan di tanah air. Tapi mudah-mudahan ini menjadi agenda rutin. Nanti kita boleh rutinkan ini lebih spesifik pembahasan yang berhubungan dengan kesultanan dan kerajaan di Indonesia ini ya. Oke, flashback sedikit ke tanggal 18. Saya dapat info bahwa tanggal 18 Oktober kemarin kan ada rapat kerja yang dilakukan oleh teman-teman dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Seperti apa rapat yang dilakukan dan siapa saja yang ikut hadir di rapat tersebut? Bang Sandi Tumiwa sepertinya Humas yang akan menjelaskan. Ya, kalau yang rapat yang dilakukan kemarin 18 Oktober itu adalah rapat koordinasi ya, pemantapan struktural. Dan itu dihadiri oleh Raja-Raja Sultan yang masuk dalam struktural, termasuk Ketua Umum kami, Sultan Sepuh, Pangeran Heru Syamsi, SPSIMH. Ya, terus juga dengan Sultan Malik, Pak Samudra Pasai, ya. Dari Sultan Aceh, di Aceh juga hadir sebagai sekretaris Luar biasa. dan juga ada Sultan Jambi. Jadi kalau dibilang nih sultan-sultan asli semuanya yang hadir, plus KTP juga sultan, bukan ditambah-tambahin dikurang-kurangin, betul gitu loh. Nomor rekeningnya juga sultan, iya. Terverifikasi jadinya kan, terverifikasi jadinya, jelas itu. Udah bukan ini lagi, apalagi kita kan namanya dunia public figure, artis kan harus jelas, mau gaul tuh mau orang-orang yang jelas kan. Nah, terus juga ada organik juga. Jadi memang ada di sini ada orang-orang profesional, pengusaha-pengusaha yang bergabung juga di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Juga ada artis-artis dari artis Gen Z yang baru mulai seperti Dedi Satria, terus juga ada Erlin Susan, terus juga ini ada juga dari produser musik rekod kita ini Pak Agus ya, Raden Agus. Ya kan, sama teman-teman artis yang lain juga ingin bergabung ya, karena apa? Memang kalau dibilang kita bisa mempunyai talenta di dalam dunia seni itu pasti karena kita punya turunan yang hebat. Itu harus ingat. Itu harus ingat, betul. Jadi kalau dibilang misalnya teman-teman artis yang udah pada berhasil sukses, jangan lupakan sejarah, jangan lupakan pada leluhurmu. Gitu loh. Dan alhamdulillah wadah ini sudah disiapkan oleh presiden pertama kita ya. Insinyur Soekarno untuk kita menjalankan, yaitu apa? Kita bersama-sama berjuang untuk bisa mewakili para presiden sebelumnya sampai sekarang untuk bisa membantu mengapresiasi orang-orang yang berjasa di negeri ini. Gitu. Oke, betul Bang Sandi ya. Itu. Dan kalau kita menarik jauh ke belakang bahwa ini adalah bentuk apresiasi presiden pertama kita Soekarno kepada para raja dan sultan yang sudah ikut membersamai dan memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nyambung ke pertanyaan yang memang ini sudah ditanyakan juga nih oleh Aku Punya Cinta di akun Instagram kita. Dengan Presiden RI ke-8 saat ini, Prabowo Subianto, sejauh mana hubungan antara pemerintah dengan Dewan Adat Nasional Republik Indonesia dalam menjalankan misi dan sama-sama mensukseskan asta-cita pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas? Sultan Sepuh sepertinya ini yang bisa menjawab. Siap. Ya, jadi saya harap juga kehadiran Daneri ini bisa membantu Pak Presiden kita ya untuk bisa mewujudkan semua segala program-programnya. Dan saya juga berharap bahwa hadirnya Raja Sultan ini bukan menjadi sebuah ancaman gitu ya, atau momok yang menakutkan, atau bahasanya mau makar nih. Karena para Raja Sultan ini kan nggak bisa dibilang makar. Masa makar di tanah sendiri sih gitu ya. Logikanya lebih dulu mana nih, kita Indonesia kan ya. Gitu ya. Nah pastinya hal ini kita harus bagaimana munculnya kita ini tidak menjadi satu kekhawatiran besar dari negara, sehingga yang tadi saya sampaikan, kita cuma hanya minta hak kita aja, bagaimana kita bisa berperan khusus untuk negara ini ya. Dan pastinya kita menjaga kedaulatan. Karena apa? Kalau kita hidupin masyarakat adat kembali, kekuatan laskar adat kita setiap wilayah itu ada, maka secara otomatis kedaulatan NKRI terjaga dengan baik nih. Kan begitu ya. Contoh di Bali. Di Bali itu kan struktur adatnya sangat luar biasa kuat ya. Betul. Ada pancalang segala macam. Itu keren banget gitu loh. Jadi Bali ini tidak bisa, lahan itu tidak bisa bergeser sejengkal pun kepada pihak lain kan gitu kasarnya ya. Secara mau menjajah segala macam. Jadi
program Pak Presiden Prabowo dulu waktu menjadi Menteri Kemenhan ini, bagaimana menjaga kedaulatan NKRI, saya pikir dihidupkan kembali para raja sultan, hidup kembali masyarakat adat, ya kan gitu, sehingga kedaulatan NKRI jadi ya adanya keadilan bagi masyarakat. Kami yang menjadi intermediasinya antara pemerintah dengan masyarakat adat ketika ada program-program pemerintah seperti PSN yang ingin menggunakan tanah-tanah adat dan melalui masyarakat adat kita. So ini komunikasi yang baik saya pikir. Ya. Ketika dan RI menjadi salah satu jembatan untuk menjadi solusi bagaimana Indonesia bisa sukses menuju Indonesia Emas 2030. Dan keamanan yaitu Bapak Jenderal Purnawiran Wiranto bersama asisten satunya Dr. Adi dengan Jenderal Purnawiran Erwin. Kami selalu konsultasi dengan beliau di istana. Bagaimana langkah-langkah dan RI ini hari ini bisa lebih bisa bermakna dan bisa pada fokus pada apa yang diprogramkan oleh negara. Jadi memang spesialisnya bahwa dan RI ini berbeda karena kita bukan organisasi seperti organisasi budaya lainnya yang mengaku organisasi Raja Sultan ya. Karena Pak seyogyanya para Raja Sultan sudah berpikir seperti negarawan. Bagaimana kita sama-sama berpikir untuk rakyat kita bersama. Bagaimana percepatan pasal 33 segera terwujud, itu yang terpenting sebenarnya. Bukan kalau onreng-onreng budaya, sebenarnya gini, kalau bicara budayawan, bicara seniman, sebenarnya siapa aja juga bisa sih kalau acara budaya ya. Mau jadi Semar boleh, mau jadi Bima boleh, mau jadi Gajah Mada boleh, bajunya kan oke-oke aja. Tapi kalau sudah menyebut nama Raja Sultan, ini harus marwahnya dijaga. Harus mana raja yang aslinya, mana sultan yang benarnya. Pertanyaannya, raja punya rakyat nggak? Sultannya punya rakyat nggak? Kalau ngaku raja nggak punya rakyat, ngapain? Cuma ontreng-ontreng budaya doang. Itu biarinlah tugasnya budayawan dan seniman untuk melestarikan tradisi dan budaya. Karena kalau konteks bicara acara budaya, apapun yang kita mau jadi, bisa aja kan? Mau jadi Semar boleh, tinggal ke sanggar pakai baju Semar kan gitu. Mau jadi apa lagi? Mau jadi Batman misalnya bisa pakai kostum Batman gitu. Tapi kalau sudah bicara Raja Sultan Nusantara, ini yang harus diperhatikan. Ya, karena ini hari ini negara melalui dan RI ini kita mencoba memverifikasi, menyaring mana raja yang asli, mana raja yang memang KW gitu ya, ini kita verifikasi. Tetapi yang harus dicatat begini, bukan Sultan Sepuh yang memverifikasi raja-raja Nusantara, tapi dan RI-nya, lembaganya gitu. Kadang di lingkungan raja-raja ada senioritas juga, karena mereka yang lebih dulu jadi raja, nih Sultan Sepuh baru diangkat, kenapa juga meriksa saya kan gitu. Padahal bukan saya aja yang meriksa, tapi lembaganya yang menjadi sistemnya untuk membantu negara hari ini agar negara nggak bingung. Sekarang kalau satu organisasi kerajaan yang ngaku ya, banyak organisasi yang ngaku kerajaan ini, satu organisasi 250 orang katanya Raja Sultan di dalamnya. Sekarang ada 200 organisasi, udah berapa ribu raja itu. Puyeng nggak pemerintah, puyeng semuanya minta revitalisasi keraton. Ini keratonnya yang mana gitu. Sedangkan para Raja Sultan dulu ini nggak lebih dari 200 gitu jumlahnya gitu. Oke, ini luar biasa nih. Saya berharap sih ini bukan pertemuan terakhir, tapi ini menjadi pembuka ya, agar kita juga memberikan edukasi dan informasi kepada seluruh masyarakat secara luas, khususnya yang memang tergabung 250 mata saat ini yang bergabung dengan perbincangan kita di edisi pertama ini. Next kita akan bahas secara spesifik, mungkin terkait dengan misi pertamanya apa, kita akan bahas secara spesifik agar memang semuanya bisa mengkerucut. Ya, apa yang menjadi harapan dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini, yang semoga juga pemerintah yang saat ini sebagai pucuk pimpinan pemegang kebijakan juga bisa memahami dan bisa memblending semua misi kita ini agar menjadi output yang sesuai dengan tujuan. Begitu. Sultan Sepuh ini keren banget nih. Mindset saya benar-benar jadi mencair ini terkait dengan histori tentang kerajaan dan kesultanan tempo dulu yang saat ini harusnya memang sebagai orang yang hidup di masa dulu dan memberikan kontribusi ya, kalau bahasa kitanya memang harus rada agak petentang-petenteng kali tadi mempertanyakan hak kami gitu kan ya, kalau saya coba
konversi kalimat dari Sultan Sepuh tadi ya. Ini waktu kita terbatas ini teman-teman. Ya. Bang Sandi, Sultan Sepuh dan Bang Agus juga. Nanti kita akan bahas lagi di next session. Tapi satu pertanyaan dulu nih yang saya akan sampaikan. Tolong bisa dijawab secara singkat. Apakah nanti Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini akan amanah ke depannya? Nah, siapa? Bang Humas atau siapa yang mau jawab ini? Ketum, izin. Oh, Ketum, silakan. Sultan Sepuh. Insya Allah para Raja Sultan akan amanah, ya, wabil khusus Raja Sultan yang sudah ada di Dan RI, yang sudah terverifikasi oleh negara. Kenapa? Karena resiko kami bukan urusan dengan KPK, tetapi resiko kami urusan dengan Yang Maha Kuasa. Betul. Iya. Hari kita bukan lagi promosi pileg ataupun Di pileg atau pastinya hari ini kita ingin menjelaskan, mengedukasi bahwa ada kami yang selalu mengawal rakyat hari ini. Ada peran Raja dan Sultan yang turut memperhatikan juga permasalahan yang terjadi di akar rumput. Kami akan selalu bawa dan suarakan ke istana, insya Allah. Seperti itu. Iya, luar biasa. Ya, Sultan Sepuh ini memang kalau secara kacamata saya pribadi layak menjadi ketua umum, ya. Karena kalimat-kalimatnya bijak, tapi juga bisa menggambarkan sebuah kepastian dan proses yang sedang akan dilakukan oleh teman-teman dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ini. Sehat-sehat nih, ya, untuk Bang Sultan Sepuh. Salam kenal dari saya, orang biasa yang bukan siapa-siapa, tapi tertarik dengan obrolan ini luar biasa. Bang, ini dulu nih, Bang Agus ada yang mau ditambahkan tidak, Bang Agus nih? Tentang obrolan kita kali ini, Bang Agus. Udah dijelaskan semua sama Ketum. Cukup ya? Mungkin Pak Raden Sandi ada. Ya, pasti ya. Untuk closing statement saya berikan ke abang saya nih, Bang Sandi Tumiwa, sebagai Ketua Humas dari Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Apa yang disampaikan untuk menutup perbincangan awal kita kali ini, karena saya harap tidak menjadi perbincangan terakhir. Banyak hal yang harus kita bahas, banyak hal yang harus saya ulik juga dari abangku Sultan Sepuh terkait dengan tadi, ya, history dan juga next kita ini akan seperti apa. Silakan Bang Sandi Tumiwa mewakili teman-teman closing statement kita kali ini. Oke, buat teman-teman semua di seantero jagat raya dunia maya, universal, ya, medsos semuanya, netizen. Saya cuma nggak usah banyak-banyak, simple aja gini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat akan sejarah. Dan supaya kita bisa belajar sejarah, dekatlah kepada raja-raja dan sultan. Itu aja. Weh, cukup, luar biasa, dalam banget itu ya. Kalau mau belajar dan mengetahui cerita tempo dulu, ya tanyanya ke orang-orang yang memang ada kaitannya dengan sejarah tempo dulu, ya. Jangan bertanya ke orang-orang yang sama sekali tidak tahu dan tidak hidup di zaman dulu, kan itu agak nggak nyambung jadinya, ya. Luar biasa. Sultan Sepuh, terima kasih banyak, sehat selalu. Bang Agus juga terima kasih banyak. Bang Sandi Tumiwa, sehat-sehat juga. Next kita bertemu lagi dengan tema obrolan yang lebih spesifik agar bisa lebih mengkerucut dan kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan next untuk berkolaborasi dengan pemerintah saat ini. Siap. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Bagus, Bang. Izin. Terima kasih.